Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sampai pada persekutuan doa yang ke-9 dari masa Paskah dan Pentakosta 2021. Bacaan kita terambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian Bapak Ibu dan Saudara firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman ini, namun juga yang melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya pada hari ini kita memiliki tema hidup kudus. Bicara tentang hidup kudus, tentu segala perilaku, ucapan, dan pikiran serta perasaan kita juga harus dalam keadaan kudus. Kudus itu dalam arti yang suci, bersih. Yang menjadi masalah adalah bahwasanya kita kadang-kadang hati kita, pikiran kita dipenuhi atau bahkan dikuasai dengan hal-hal yang kotor, yang cemar, sehingga kita menjadi tidak kudus atau tidak suci atau tidak bersih. Nah, ada banyak hal atau faktor yang membuat hati kita, pikiran kita menjadi kotor. Ya, karena hal-hal yang bersifat duniawi yang menguasai kita, sehingga kita condong untuk membuat atau berperilaku atau berucap yang kadang-kadang, bukan tidak hanya kadang-kadang ya, tapi seringkali kita melakukan sesuatu, kita memutuskan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu yang cemar, yang tentu saja itu semua bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka sebagai pengikut Kristus, firman Tuhan tadi juga katakan bahwa kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ya, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal. Oleh karena itu, maka semestinya kita yang sudah ditebus, yang sudah dibebaskan dari dosa, maka harus menjadi baik kembali, menjadi dipulihkan, dan menjadi hidup kudus seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi orang yang hidup kudus, maka kita harus menempel kepada Tuhan. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan, sehingga arah pikiran kita dan juga cara berpikir kita serta tindakan kita itu semua berpedoman hanya kepada firman Tuhan dan hanya meneladani apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita hidup kudus karena kita sudah diangkat dari kecemaran, maka kita harus hidup di dalam firman yang senantiasa menjadi pedoman
kita dalam berperilaku, bertutur kata, berpikir, sehingga kalau pikiran kita bersih, maka hati kita juga mesti bersih, dan tindakan kita pun juga berbuah yang bersih pula. Tuhan memberkati kita untuk hidup yang kudus, memberkati saudara dan memberkati saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan sudah mengajar kami tentang bagaimana kami hidup kudus. Tuhan sudah menebus kami dari sesuatu yang cemar, dari tindak dosa, dan menjadi suci, menjadi bersih, karena sudah ditebus oleh darah Kristus, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami dan tolong kami agar kami juga bersikap, berperilaku, berucap, berpikir seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan harapkan dalam hidup kami. Dan kami berjanji untuk hidup kudus sesuai dengan firman-Mu. Walaupun ini tidak mudah, tapi Tuhan akan menolong kami untuk selalu dan selalu mengingat akan firman Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hidup kami dengan kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kita akan bersama-sama mengucapkan pujian Aku Berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan. Jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan di ribu dunia, penuh kilauan hampa dan suara kudanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia